Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau kita lihat sejarah panjang manusia, jutaan tahun gitu, kok kemajuannya kayak lambat banget ya? Contohnya Homo erectus deh, nenek moyang kita. Alat batunya tuh, ya ampun hampir gitu-gitu aja selama 2 juta tahun. Kayaknya kemajuan lebih karena genetik aja berubah. Tapi beberapa abad terakhir ini, perubahannya cepet banget. Kok bisa beda gitu ya? Apa sih rahasianya? Nah, materi sumber yang kita bedah kali ini punya jawaban yang agak unik, malah kayak paradoks gitu. Katanya, kemajuan pesat itu justru datang bukan dari apa yang kita udah tahu, tapi dari keberanian kita buat gaku kalau kita nggak tahu sesuatu. Ini inti dari revolusi ilmiah, kesediaan mengakui ketidaktahuan atau ignoramus istilahnya. Kita coba telusuri bareng-bareng ya. Betul banget. Ini pergeseran cara berpikir yang fundamental loh. Coba bayangin, sebelum zaman modern, tradisi pengetahuan, entah itu agama atau filsafat kuno, umumnya tuh mikirnya semua jawaban penting udah ada. Udah final. Mungkin di kitab suci, ajaran leluhur, pokoknya udah ada deh. Fokusnya jadi cuma menafsirkan sama menjaga aja tuh pengetahuan lama. Nah, sains modern, startnya beda banget. Justru dari mengakui, oke, kita nggak tahu semua hal. Dan ini loh, ini bukan tanda lemah. Malah jadi kayak bensin gitu, pemicu buat nyari pengetahuan baru. Caranya, ya lewat observasi, langsung. Pakai mata, telinga, plus alat bantu. Terus diolah pakai matematika. Dan yang penting nih, kalau temuan baru beda sama tradisi lama, ya temuan baru yang dipegang. Pengakuan nggak tahu ini jadi mesin penemuan, gitulah. Oke. Coba kita tarik ke dunia nyata deh. Gimana pengakuan nggak tahu ini bisa beneran mengubah sejarah? Sumber kita kayaknya ngasih contoh kuat soal era penjelajahan Eropa ya. Nah, itu dia, pas banget. Beda kan sama kekaisaran-kekaisaran sebelumnya, yang biasanya cuma memperluas daerah yang udah dikenal aja. Orang Eropa, kira-kira abad 15 sampai 18 lah. Mereka nekat, berani banget ke laut yang nggak ada di peta. Kenapa coba? Ya karena mereka ngaku, kita nggak tahu nih di sana ada apa. Makanya peta-peta mereka mulai ada bagian kosongnya, terra incognita. Itu bukan cuma area kosong loh, tapi kayak ngomong secara visual, ini nih area yang kita belum tahu. Rasa penasaran buat ngisi kosong itu yang jadi dorongan kuat. Wah, iya juga ya. Itu jadi ingat contoh kontras di sumber kita soal Cortes sama Aztec. Aztec kan peradabannya gede tuh. Tapi soal Spanyol ini mereka blank banget. Nah, si Cortes ini, meskipun dia juga masuk ke dunia baru yang asing banget buat dia tuh aktif nyari info. Nanya-nanya, cari penerjemah. Justru karena dia sadar dia nggak tahu, itu jadi keuntungan strategis loh. Persis, semangat kayak gini, semangat ngisi ketidaktahuan, itu juga ngefek ke bidang lain, misalnya kedokteran. Ambil aja contoh penyakit skorbut. Itu kan jadi momok pelaut berabad-abad. Jutaan orang meninggal. Nggak ada yang tahu pasti sebabnya apa, obatnya apa. Terus ada James Lind, tahun 1747. Dia ngelakuin sesuatu yang radikal pada masanya. Eksperimen terkontrol. Jadi dia kasih perlakuan beda ke kelompok pelaut yang sakit. Ternyata ketahuan. Kelompok yang dikasih jeruk sembuh. Yang menarik, kayak yang dibilang di sumber kita, si Lind ini sebenarnya nggak tahu zat apa persisnya di jeruk itu yang nyembuhin. Vitamin C kan baru ketahuan lama setelahnya. Dia cuma tahu pokoknya itu manjur. Observasi ngalahin teori lama sama ketidaktahuan. Nah ini kekuatan metode ilmiah, mengakui batas pengetahuan kita di awal. Sumber kita juga bilang kalau sains sama katakanlah penjelajahan atau pembangunan imperium ini hubungannya erat banget. Kayak simbiosis gitu. Gimana tuh persisnya hubungan saling untungnya? Oh, itu erat banget. Di satu sisi, kekaisaran Eropa itu butuh sains. Makanya mereka modalin tuh ekspedisi, kayak pelayarannya Kapten Cook, atau studi botani, bahasa kayak yang dilakukan William Jones di India. Pengetahuan praktis ini, peta yang akurat, tahu sumber daya alamnya apa aja, ngerti bahasa lokal, itu penting banget buat ngurusin wilayah jajahan yang gede. Nah, di sisi lain, sains juga diuntungkan banget. Imperium kasih dana, kasih akses ke tempat-tempat baru yang nggak terjangkau sebelumnya, plus data yang banyak banget. Sains terus ngasih balik teknologi yang bikin imperium makin kuat, navigasi lebih canggih, senjata lebih unggul. Tapi, nah ini, sumber kita juga ngingetin sisi gelapnya. Sains kadang dipakai juga buat justifikasi ideologi yang nggak bener, termasuk teori soal ras unggul, kayak ras Arya gitu, yang sebenarnya didasarkan interpretasi sains yang cacat waktu itu. Jadi ya, keduanya tumbuh bareng, didorong rasa ingin tahu yang sama.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya pengakuan kita nggak tahu itu bener-bener jadi apa ya, kayak percikan api gitu ya yang nyalain revolusi ilmiah, penjelajahan dunia, sama kemajuan teknologi yang ngebentuk dunia kita sekarang. Betul, tapi ada catatan penting nih dari sumbernya. Pengejaran pengetahuan ini ternyata nggak otomatis selalu buat kebaikan manusia loh. Kita bisa lihat aja dampak ekologis dari ekspansi besar-besaran atau gimana sains sempat dipakai buat membenarkan penindasan. Sains itu jago jawab pertanyaan bagaimana. Tapi pertanyaan apa sih yang baik atau pengetahuan mana yang paling penting, nah itu udah masuk ranah etika, ranah ideologi, bukan ranah sains itu sendiri. Ini bikin mikir juga ya. Ini pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Di zaman sekarang nih yang informasinya banyak banget, seberapa sering sih kita beneran berhenti sejenak dan ngakuin, oh iya, ini batas pengetahuan saya. Dan di tengah semua informasi ini, gimana caranya kita mutusin pengetahuan mana sih yang paling layak kita kejar? Dan buat apa? Menarik banget buat dipikirkan.